Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deisen dengan angkatan 2022 dengan NIM akhir 457. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang CPL sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa itu CPL. Sebelum masuk ke poin-poin penjelasannya, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu CPL dan pengertiannya. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan yang dimana rumusan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDIKT dan rumusan CPL Asosiasi Program Studi Informatika Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau ASIA. Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer atau Aptikom dan bersumber dari penciri kekasan program studi. Di dalam CPL ada 8 poin. Di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama dulu. Nah, di poin pertama ini adalah penginternalisasian nilai Pancasila dalam Islam. Lulusan program ini diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam secara mendalam, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Mereka akan memanifestasikan karakter pribadi yang dilandaskan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, lulusan juga diharapkan menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan. Dalam konteks sosial, mereka berperan sebagai agen perdamaian yang mampu meresolusi konflik dengan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam. Kemampuan ini memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat, multikultural, menghormati perbedaan, dan memberi kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Poin kedua dalam CPL adalah profesionalisme dalam bidang informatika dan semangat kewirausahaan. Lulusan diharapkan menunjukkan sikap profesional dalam aktualisasi diri di bidang informatika, baik secara mandiri maupun dalam kerja kelompok. Sikap ini dibarengi dengan semangat kewirausahaan yang tinggi. Mereka diharapkan memiliki keterampilan teknis yang kuat, mampu mengelola proyek secara efektif, dan menjalin kolaborasi produktif. Selain itu, lulusan mampu menciptakan inovasi serta solusi kreatif dalam menjawab tantangan dunia informatika, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan memberikan dampak positif secara individu maupun organisasional. Poin CPL yang ketiga adalah penerapan ilmu informatika berbasis humaniora. Lulusan mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi informatika secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif, khususnya dalam konteks komputasi kompleks dan multidisiplin. Mereka mampu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan solusi informatika yang efektif untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Dalam prosesnya, lulusan akan mengintegrasikan nilai-nilai humaniora agar solusi yang dihasilkan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Untuk poin keempat, evaluasi dan publikasi karya intelektual. Lulusan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan karya intelektual di bidang informatika. Mereka akan mampu mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam setiap karya dan memanfaatkan teknologi terkini untuk melakukan proses evaluasi secara menyeluruh dan profesional. Untuk poin kelima adalah pengembangan perangkat lunak berkualitas. Lulusan diharapkan memiliki kapabilitas dalam menganalisis kebutuhan perangkat lunak serta merancang solusi dari permasalahan komputasi kompleks. Mereka mampu mengimplementasikan perangkat lunak berkualitas tinggi, melakukan pengujian secara komprehensif, dan menjamin keandalan perangkat tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan dalam pemeliharaan perangkat lunak secara berkelanjutan, termasuk pembaharuan dan perbaikan dengan pendekatan transdisiplin. Untuk poin ke-6, perancangan game edukatif cerdas. Lulusan mampu merancang dan mengembangkan aplikasi game yang bersifat edukatif dan cerdas. Dengan mempertimbangkan aspek komputasi kompleks, mereka mampu mengintegrasikan konsep-konsep informatika ke berbagai bidang lain atau transdisiplin. Menciptakan solusi game yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga efektif dalam mendukung proses edukasi sesuai perkembangan zaman. Yang ketujuh adalah optimalisasi pengelolaan dan analisis data.
lulusan memiliki keahlian dalam penerapan berbagai metode inovatif untuk akuisisi, analisis, dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka memperhatikan aspek komputasi kompleks dan mampu menghasilkan wawasan yang relevan dari data yang ada. Keterampilan ini menunjukkan kemampuan transdisiplin mereka dalam menjawab kebutuhan informasi dari berbagai sektor. Yang terakhir adalah, atau yang ke-8, sistem dan keamanan jaringan komputer. Lulusan mampu merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menginvestasikan atau menginvestigasi sistem serta keamanan jaringan komputer dengan menggunakan metode yang relevan. Mereka memahami kompleksitas dalam bidang ini dan memiliki keterampilan investigatif yang mampu mengidentifikasi risiko serta memberikan solusi yang tepat. Kesiapan ini menunjukkan bahwa solusi mampu menghadapi tantangan keamanan cyber dengan pendekatan transdisiplin yang matang. Baik, itu saja pemaparan materi mengenai CPL kita kali ini. Kesimpulannya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ini, semua capaian tersebut disusun untuk memastikan lulusan tidak hanya unggul dalam aspek teknis, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Demikian presentasi kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.